Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar masih seputar honorer K2. Bahwa honorer K2 OAP usia maksimal 50 tahun diangkat jadi CPNS. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Orang asli Papua mendapat perlakuan khusus atau afirmasi dalam pengisian formasi ASN pertama kalinya di 3 provinsi baru hasil pemekaran Papua. 3 RUU Pemekaran Papua yang dibawa ke rapat paripurna DPR pada tanggal 30 Juni tahun 2022, yakni RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan memang ada pasal terkait pengisian ASN di 3 RUU tersebut. Pertama, untuk seleksi CPNS jalur umum, OAP batas usia maksimal 48 tahun. Diketahui, syarat batas usia mendaftar CPNS jalur umum di instansi pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia ialah 35 tahun. Jadi, khusus OAP mendapat afirmasi dalam pengisian ASN pertama kalinya di 3 provinsi baru di Papua yang segera disahkan. Kedua, CPNS jalur honorer yang memberikan afirmasi kepada honorer yang sudah terdaftar sebagai honorer K2 di BKN dan usia paling tinggi 50 tahun untuk diangkat menjadi CPNS. Ketiga, honorer yang merupakan OAP diangkat menjadi P3K. Penjelasan Kepala BKN itu tidak ada batasan usia. Jadi kalau kita kunci 50 tahun, justru bermasalah karena P3K itu boleh lebih 50 tahun. Komisi 2 DPR dan pemerintah menyepakati 3 RUU Pembentukan Provinsi Baru Pemekaran Papua dibawa ke rapat paripurna yang rencananya digelar tanggal 30 Juni tahun 2022. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 antara Komisi 2 DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 28 Juni. Ya, rapat hari ini kan kita dengan Menpan RB ya, BKN, LAN, juga dengan Kemendagri, itu terkait dengan soal pengisian ASN di 3 provinsi hasil pemekaran. Karena salah satu terkait dengan soal ASN itu adalah soal afirmasi terkait dengan orang asli Papua. Nah, kita ingin afirmasi terkait dengan orang asli Papua ini itu bisa terpenuhi. Maka kita meminta kesiapan dari BKN, dari Menpan RB terkait dengan sumber daya yang ada di sana. Kalau misalnya pemekaran itu nanti kita sahkan, itu tidak ada masalah dengan ASN. Nah, tadi kita sudah bicara terkait dengan soal payung hukumnya, terkait dengan soal penataan nanti aparatur sipil negara di sana, itu dari mulai calon PNS yang ada di sana, P3K yang ada di sana, itu sudah kita tata semua. Jadi secara prinsip terkait dengan soal pengisian ASN, baik nanti calon PNS, P3K itu sudah memenuhi karena kita menggunakan afirmasi afirmatif dan juga usia pun kita menggunakan batas yang tertinggi. Jadi mereka bisa menjadi ASN di usia 48 tahun dan bisa menjadi P3K usia 50 tahun bisa kita angkat menjadi PNS juga. Jadi dan itu sesuai dengan apa yang diminta ketika kita melakukan kunjungan kerja di Papua, kita ke Merauke, kita ke Jayapura, dan kita semua ketemu dengan
ketua adat, dengan bupati, dan juga yang lainnya, itu penekanan terkait dengan soal proteksi terhadap orang asli Papua. Afirmatif langsung diangkat aja. Yang sudah terdaftar semua itu kan ada di BKN, semua sudah terdaftar. Nah itu langsung kita angkat. Demikian kabar hari ini. Terima kasih Anda masih setia menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.